kita, batasakan hati kita untuk memuji Tuhan, memuliakan namanya. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, terima kasih waktu yang terbaik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Izinkan kami bersuka cita di dalam pengharapan, di dalam iman, percaya, untuk kami dapat memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, jamahan-Mu hadir di tengah kami, menolong dan mengurapi setiap kami. Kami mau menyembah, memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan, kita mau angkat pujian bagi Dia, kita mau berkemenangan di dalam Dia. Haleluya. Sebab Tuhan baik, kita bersuka cita di dalam Dia, kita memuliakan namanya. Mari kita tinggikan namanya. Kepada bersyukur dengan penuh pujian, bersukaria hadiratnya. Nyanyi bersama aku namanya, pujian bersama Allah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi sudah dengan hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ini pujian kami ya Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya, dari bersama agung namanya, pujian bersama Allah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi sudah dengan hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, mari bersiapkan agung namanya. Kami memuji, haleluya. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi sudah dengan hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau yang kami sembah, haleluya. Anugerahnya kekal selamanya. Pujian yang indah bagi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kita sama hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami sembah, amin. Haleluya. Bila pujian kami ya Allah, kami mau bernyanyi bagi Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan lewat pujian kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. He will never fail. He is mighty God. Let the devils sing, let the devils fight. He has done it to me. Lifting up, He delivered the dead. Rise to life, our God is Savior. In His name we overcome. For the Lord our God is Savior. Amin. Pujian kepada Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Kami sembah Engkau. God is in us. God is on our side. He will make the way. Far above we know, far above we know. He has done everything. Lifting up, delivered the dead. Rise to life, our God is Savior. In His name we overcome. For the Lord our God is Savior. Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan. Kami katakan pujian kami di dalam Engkau. Haleluya. God in us, He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened us. He will never leave us. He will never fail us. Leading us, deliver the way. Rise to life, our God is Savior. In His name we overcome. For the Lord our God is Savior. Leading us, deliver the way. Rise to life, our God is Savior. In His name we overcome. For the Lord our God is Savior. For the Lord our God is Savior. For the Lord our God is Savior. Kau yang kami sembah ya Allah, Kau yang kami puja ya Allah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan anugerah. Terima kasih Tuhan, Kau yang kami puji, Kau yang kami sembah selamanya. Terima kasih waktu yang terbaik yang Kau berikan ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
bangsa dan negara kita. Kita mau melihat untuk karya Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Kita mau saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita mau bawa di dalam doa gereja kita. Pastor Weekend, Voice Creamer, Geraldton, Western Australia. Kita mau di dalam doa untuk Pastor Robin and Walsh, dan gereja kita yang ada di Kota Kupang, Pastor J. and Esther Hanslo. Kita mau bawa di dalam doa kita. Kita mau beriman kepada Tuhan untuk setiap pribadi yang mau melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau percaya untuk karya Tuhan. Kalau saudara pada saat ini ada kebutuhan doa, silakan angkat tangan. Mari kita percaya untuk apa yang setia yang Tuhan mau lakukan, dan setiap pribadi yang datang untuk di dalam permohonan doa, silakan angkat tangan. Amin. Jadi kamu bawa di dalam doa untuk keluarga Catherine tadi merespon untuk jadi pertobat baru di gereja kita. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk teman saya tadi, mereka mau ke sini tapi saya nggak tahu ya halangan apa. Bila Tuhan menolong mereka, kita mau percaya untuk apa yang Tuhan mau lakukan. Jadi saya mendorong bagi kita semua, mari kita angkat suara kita. Kita mau beriman kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Kami naikkan pujian di dalam Engkau. Kami mau katakan terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau karyakan di dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami dan menguatkan iman percaya kami untuk senantiasa bersandar Tuhan di dalam rencana-Mu. Kami mau bawa di dalam doa untuk para hamba-Mu yang berada di dalam persekutuan kami. Ada Pastor Rick, ada Pastor Rob, ada Pastor J. Hanslo. Tuhan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Segala perkara Tuhan ada di dalam Engkau dan ada jalan keluar ya Bapa. Dan kami percaya bahwa penolong Tuhan hanyalah berasal daripada-Mu. Pengharapan Tuhan hanyalah di dalam Engkau. Dan ada kekuatan yang baru yang kami rasakan senantiasa Tuhan. Kami adalah pribadi-pribadi yang merintis di tempat ini ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan Engkau berikan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hati dan kehidupan kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk jamahan anugerah-Mu bagi setiap kami yang hadir Tuhan. Engkau berperkara di dalam setiap hati kami ya Bapa. Dan kami mau iman di dalam Engkau untuk kebangunan rohani terjadi di dalam setiap kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami menaikkan dan kami membuka ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita masih mematuhi apa yang disebut dengan protokol kesehatan. Kita masih belum terbiasa untuk berjabat tangan, tapi saya percaya sukacita kita bisa mengekspresikan saat kita menyambut satu dengan yang lain di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan, ada beberapa pengumuman bagi kita. Hari Rabu ada ibadah tengah minggu di tempat ini. Kita akan mau melihat karya-karya Tuhan terus terjadi, dan ibadah raya kita setiap hari Minggu. Terima kasih untuk kesetiaan saudara, dan khususnya untuk keterlibatan saudara di dalam pelayanan. Itu dapat mendorong kita untuk kita senantiasa dikuatkan di dalam iman percaya. Saya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan saat asyik maju ke depan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk karya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita. Berbicara persembahan adalah berbicara mengenai pemberian. Kalau kita melihat dan merenungkan
apa yang senantiasa Tuhan pesankan kepada kita di dalam setiap ayat untuk mendorong kita, untuk menolong kita untuk terus beriman kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan di tempat ini adalah sesuai apa yang Alkitab ajarkan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam hal memberi. Saya percaya bahwa kebanyakan dari kita, amin, sangat lebih senang, amin, melihat saat kita untuk mau menerima. Mungkin kita sebelum mengenal Kristus, kita senang untuk mau menerima. Tapi ketika kita berada di dalam kehidupan di dalam Kristus, apa firman Tuhan berkata, terberkatilah orang yang memberi daripada yang menerima. Adalah berbicara mengenai perubahan cara pandang. Mungkin sebelum kita mengenalkan Tuhan, kita terfokus untuk bagaimana kita mengumpulkan harta. Tapi ketika kita mengenalkan Tuhan, kita akan terfokus di mana hati kita bisa tertawa dengan apa yang kita miliki. Dan inilah yang kita mau lakukan di tempat ini. Kita ada janji iman, gedung kita. Biarlah Tuhan menolong kita, menguatkan kita dengan apa yang Tuhan telah karyakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya berbicara mengenai hal memberi adalah berbicara mengenai keterbukaan kita untuk melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan di tempat ini. Kesetiaan saudara, amin, itu dapat menolong adanya ketersediaan di dalam rumah Tuhan. Dan setiap kita akan menerima janji daripada Tuhan. Tuhan berfirman di dalam Maliaki 3 ayat ke-10. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-11 adalah Tuhan mau mengajak belalang pelahap di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam berbicara mengenai keuangan kita. Kita akan memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan saudara Orel akan membawa kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Bapa yang sebentar lagi kami memberi persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan supaya menjadi kemuliaan bagi nama Engkau yang ada di surga ya Tuhan. Dan berkatilah tiap tangan yang memberi Tuhan, dan kami siap mau memberi Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Mari kita bersuka cita lewat pemberian kita. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Disyukuri dalam Tuhan. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Dan terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, 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 haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin.
dalam hidup ini memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk yang terlibat di dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Senang untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk Minde ya, bersama dengan kami di tempat ini. Amin. Sangat terberkati bersama saudara yang pertama kali hadir di tempat ini. Kami adalah gereja Adventista. Kami merintis pelayanan kembali di bawah naungan The Porterhouse Ministry. Tahun lalu, tepatnya bulan Maret, kami dihabiskan di Australia dan kami memulai pelayanan bulan Mei, dan bulan Mei bulan depan 1 tahun pelayanan kami di tempat ini, dan kami masih menggunakan karaoke, belum ada yang terlibat di dalam pelayanan. Tapi puji nama Tuhan, hal yang terbaik kami mau melakukan, kita mau lakukan semua bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi sebelumnya gereja The Porterhouse Ministry Kalimalang pernah ada, tetapi dengan berjalannya waktu dirintis kembali. Kami mengambil langkah untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal ke-15 ayat ke-16. Kita akan melihat pada saat ini kami berbicara mengenai panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal ke-15 ayat 16, kalau kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan berbicara di dalam setiap kita, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah yang Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Dikatakan di situ, amin. Ayatnya ke-16 di dalam pasal yang ke-15. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau yang kami sembah, Bapa Engkau yang kami puji, Bapa yang Engkau kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Kami terbatas ya Bapa. Seringkali kami teralih di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa kebenaran dan firman-Mu tetap menjadi nilai yang benar di dalam kehidupan kami. Ada janji di dalam kehidupan yang kekal. Ada berkat Tuhan tercurah di dalamnya. Dan kami mau merespon itu ya Bapa, dengan cara membuka hati di dalam kebenaran akan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi jelas bagi kita bahwa Tuhan memanggil kita bukan didasarkan dengan perbuatan baik yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita, karena berbicara mengenai hal yang alami, yaitu kita berada di dalam komunitas sosial budaya di dalam masyarakat kita.
Tetapi kalau kita mengenal di dalam hal rohani kita, Tuhan memanggil kita adalah berbicara mengenai suatu pesan yang sangat dalam di dalam kehidupan kita, adalah berbicara memindahkan kehidupan kita yang lama, atau berbicara di dalam kehidupan kita yang lama, berbicara tentang hal dosa dan memindahkan kita di dalam hidup yang baru, yaitu berada di dalam hidup di dalam kemuliaan bagi Tuhan kita. Jelas Tuhan menetapkan kita di dalam rencana-rencana yang awal. Dia mengetahui segala sesuatu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti saya merasa, amin, sebelumnya saya tidak pernah berpikir mengenai hal-hal rohani di dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan merintis pelayanan kembali di Kalimalang ini. Mungkin di dalam hati saya, amin, saya lebih senang untuk seperti berbicara untuk kita pada umumnya, atau berbicara untuk karir, atau kita sebagai orang merantau yang datang ke Jakarta ini, amin, kita terfokus di dalam untuk mendapatkan keuangan, dan kita bisa menunjukkan suatu status sosial kita, atau kita lebih senang kalau kita menunjukkan bahwa ada suatu keberhasilan di dalam kehidupan kita. Tapi lebih penting dari semuanya itu, amin, bahwa di dalam kehidupan kita, kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan kita, yaitu memanggil kita dengan tujuan yang sangat-sangat jelas di dalam kehidupan kita. Pada masa pandemi ini, amin, kita tidak pernah berpikir atau tidak pernah kita tahu sebelumnya bahwa ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita kehilangan 2 orang saudara di tempat ini yang datang, amin. Dan kita juga tidak pernah mengetahui bahwa itu adalah suatu pertemuan terakhir ketika kita mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Tetapi hal yang menarik, amin, sebenarnya, amin, yang kita terfokus bahwa kehidupan yang lama yang telah Tuhan ubahkan, yaitu berbicara mengenai, kita telah mengingat beberapa minggu yang lalu barusan kita merayakan Paskah. Kita bisa bersuka cita, kita bisa membuat suatu game. Kita kemarin membuat acara di Puncak. Kita membuat suatu acara yang sangat menarik, yang kebanyakan menjadi suatu tradisi gereja, mencari telur dan ada hadiahnya. Dan mungkin saudara di tempat ini yang hadir kemarin, amin, saudara mendapatkan hadiah, dan saya percaya bahwa saudara sangat bersuka cita menemukan apa yang saudara cari, dan membuat kita semua bersuka cita, senang melakukan segala sesuatu. Tetapi lebih dari itu, amin, ada suatu respon yang Tuhan perkarakan di dalam kehidupan kita, berbicara mengenai tujuan yang jelas di dalam kehidupan kita. Ada 3 kisah yang menarik yang Alkitab catat, amin, bagaimana kita merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat yang pertama berbicara mengenai kehidupan Yunus. Kalau saudara membawa Alkitab, mari membuka di dalam Yunus pasal yang ke-1. Yunus pasal yang ke-1 ayat ke-1 sampai yang ke-3. Saya percaya anak-anak sekolah minggu sangat senang untuk mendengar tentang kisah Yunus. Di dalam Yunus pasal yang ke-1 ayat ke-1 sampai ke-3, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian: Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu.
untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan memanggil kita, tapi seringkali kita mau berlari. Malah seringkali, amin, kita mengorbankan keuangan kita supaya kita menjauh dari Tuhan. Mungkin, amin, seperti kita mengekspresikan, mungkin saat-saat seperti ini saatnya mungkin berada di dalam gereja. Tapi teman kita mengajak kita dan kita menginvestasikan untuk seperti membeli makanan, atau membeli minuman, atau memberi sesuatu untuk menyenangkan teman kita. Dan kita lihat di sini, amin, di dalam kehidupan Yunus, dia seperti merasakan bahwa kalau dia melakukan panggilan Tuhan, mungkin dia akan merasakan saya akan rugi. Dia juga merasa kalau saya berbuat baik, ya saya tidak terbiasa dengan hal berbuat baik. Atau dia akan berpikir, wah ini adalah suatu tugas yang terlalu berat. Kenapa hal ini dikatakan di situ, amin, amin. Berbicara suatu kota Niniwe adalah berbicara kota yang sangat besar. Alkitab mencatat penuh dengan kekejian di hadapan Tuhan. Dosa yang mereka lakukan di kota tersebut, amin, membuat Tuhan menjadi murka. Karena sifat dan tindakan yang mereka lakukan adalah sifat yang jauh dari hadapan Tuhan. Tapi kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Kalau kita membaca di dalam ayat berikutnya, akhirnya panggilan Tuhan itu, Yunus jawab walaupun dia memiliki pengorbanan yang telah dia berikan pada saat dia menjauh dari rencana Tuhan. Yang kedua, kita lihat di dalam Keluaran, berbicara mengenai saat Musa merespon panggilan Tuhan. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang keempat, dalam Exodus, Keluaran 4 ayat 11 sampai dengan 13, firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ini adalah berbicara mengenai seperti kita, wah, pekerjaan Tuhan lagi. Saya tidak layak, ada orang-orang yang lebih layak lagi. Musa berkata kepada Tuhan, utuslah orang lain, mungkin yang lebih cocok dengan misi itu, atau yang lebih memiliki kapasitas di dalam misi itu. Kalau kita lihat bahwa Tuhan mau membebaskan umatnya di bawah kekuasaan Firaun, dia memanggil Musa untuk berada di dalam rencananya tersebut. Tapi kalau kita lihat ada suatu pesan Tuhan sebenarnya yang memberikan gambaran kepada kita. Tuhan memberikan sikap, atau Tuhan memperlengkapi kita dengan talenta atau kemampuan sebelumnya. Tuhan mengetahui kemampuan kita, dan Dia tahu siapa kita, kenapa Dia memilih kita. Tuhan memberikan suatu kemampuan bagi orang yang dipilihnya. Tetapi kalau kita lihat, amin, di dalam kisah ini, Musa memberikan suatu penawaran kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah dan jelas bagi kehidupan Musa,
akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Dan yang terakhir di dalam kehidupan, dalam kisah Yesaya, adalah hal yang menarik di dalam Yesaya ayat pasal 6 ayatnya ada ke-8. Kita membuka Alkitab kita. Yesaya inilah yang sebenarnya harus kita tantangkan di dalam tantangan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya pasal 6 ini adalah berbicara mengenai respon kita terhadap Tuhan. Kita lihat di dalam ayatnya ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Inilah yang kami lakukan, amin, untuk merintis kembali gereja Waterhouse di Kalimalang. Puji nama Tuhan, amin. Gereja Waterhouse pada saat ini di dalam visi dan misi ada 7 gereja di tempat ini, amin. Dan sangat-sangat terberkati melihat pria dan wanita terus bangkit. Dan tahun depan kita akan ikut konferensi di Australia dan kita akan melihat kembali orang-orang yang akan diutus dari gereja-gereja yang ada di Indonesia. Dan suatu berkat tersendiri, amin. Ketika ada pria dan wanita berkata di hadapan Tuhan, ini aku, utuslah aku. Yesaya percaya tentang tugas yang diberikan Tuhan. Dia tidak memberikan suatu hitung-hitungan. Dia tidak memikirkan dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Karena kita lihat, amin, caranya yang Yesaya alami. Kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, di dalam Yesaya 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-7 berbicara mengenai keselamatan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan Yesaya. Kita akan membacakannya di dalam ayatnya ke-5 sampai dengan ke-7. Firman Tuhan, lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapat aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepil dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, aku telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Adalah berbicara mengetahui bahwa pengampunan Tuhan itu menolong Yesaya di dalam mengambil suatu sikap dan tindakan. Hal yang sama juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengampuni kita. Yang sebelumnya kita akan berada di dalam kehancuran, di dalam masa depan yang tidak jelas, di dalam arah hidup yang tidak jelas. Tetapi oleh kuasa Tuhan, yaitu melalui pengorbanannya di atas kayu salib, menyelamatkan saya dan saudara untuk berada di dalam rencananya. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk kita tidak mau berkata, untuk mau mengikuti Engkau Tuhan. Untuk kita tidak lagi memberikan suatu alasan untuk tidak kita mau melibatkan Tuhan di dalam segala aktivitas kita. Baik di dalam rumah tangga kita, baik di dalam pekerjaan kita, sekolah kita, kuliah kita. Tidak ada lagi alasan untuk bagi kita untuk membawa kesaksian apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak lagi alasan untuk menutup mata untuk mujizat yang akan Tuhan lakukan di dalam setiap pribadi kita. Karena Tuhan telah memberi pengorbanan yang terbaik di dalam kehidupan kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Tuhan telah mengampuni kita. Mungkin kalau kita melihat di rumah sakit, amin, ada banyak seperti mau menaruh pengharapan di dalam sakit penyakit, di dalam masa pandemi.
Seperti uang itu tidak bisa menjadi suatu jawaban. Seperti mau membeli nilai kesehatan itu, tetapi tidak mampu. Tetapi puji nama Tuhan, amin, itulah suatu gambaran sebenarnya di dalam kehidupan kita. Tetapi pengorbanannya di atas kayu salib memampukan kita untuk bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan, memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Dia berperkara di dalam masa depan kita. Dia menyertai kita dan membangun kita di dalam rencananya. Karena rencana Tuhan dari awal adalah sangat jelas di dalam setiap kita. Sangat jelas janjinya di dalam masa depan bagi setiap kita, bagi gerejanya, bagi segala sesuatu yang Dia mau kehendaki. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Puji nama Tuhan, amin. Sangat terberkati bisa bersama untuk mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Kebenaran firman Tuhan menolong dan memampukan kita untuk bisa mengerti rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan yang baik itu, amin, nyata bagi setiap orang yang datang untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa dan mengambil komitmen untuk hidup baru di dalam rencana Tuhan. Tuhan mau, amin, ada pengampunan. Tuhan mau ada berkat tercurah. Tuhan mau menolong dan memampukan kita menjalani kehidupan kita di dalam rencananya. Kalau saudara di tempat ini, amin, saudara belum pernah mengundang Yesus hadir di dalam kehidupan saudara. Saudara belum pernah mengambil komitmen untuk mau supaya Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan saudara. Atau mungkin saudara merasa belum saatnya untuk ikut Tuhan, belum saatnya untuk serius di dalam hal-hal rohani. Tapi ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara merasa tergerak hati saudara untuk mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Hal yang sederhana yang kita bisa lakukan di tempat ini adalah membangun hubungan itu supaya saudara berada di dalam janji keselamatan yang Tuhan berikan. Berbicara tentang kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Hal yang sederhana yang saudara lakukan adalah mengangkat tangan dan berkata, "Ini aku Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya telah jauh daripada-Mu Tuhan, tapi oleh kebenaran akan firman-Mu menolong saya sehingga saya merasakan sesuatu yang baru dalam kehidupan saya. Bukan untuk mempermalukan saudara, tetapi membangun hubungan di dalam iman percaya di dalam Tuhan Yesus." Hal yang sederhana, saudara bisa mengangkat tangan dan berkata, "Ini aku Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Amin. Tuhan melihat setiap tangan. Kalau saudara, amin, di tempat ini, mungkin sebelumnya saudara pernah ikut Tuhan, tapi dengan segala kesibukan dan saudara malu dan saudara merasa bersalah dan saudara lebih nyaman, saya lebih baik menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan mau memulihkan hubungan itu. Panggilan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan saudara. Tuhan mau memakai kehidupan saudara. Tuhan mau mencurahkan berkat-Nya. Tuhan mau memulihkan hubungan-hubungan itu, amin. Tuhan mau menguatkan saudara untuk bisa hidup di dalam rencana. Kalau itu saudara, sebelum saudara meninggalkan tempat ini,
saudara bisa berdoa, saudara bisa berkata, Tuhan, benar saya menjauh daripadamu, tapi saat ini saya mau menerima Engkau. Saya akan berkomitmen di dalam Engkau. Bagi ibu yang telah mengangkat tangan, silakan maju ke depan. Dan setiap orang, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, saya mau menerima Engkau. Mungkin saudara ingin mau maju ke altarnya, dan saudara bisa berdoa di tempat ini. Saudara bisa mau katakan, ini aku Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Silakan maju ke depan, mari kita penuhi altarnya. Kita mau berdoa, kita mau katakan, Tuhan terima kasih waktu. Terima kasih Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jamahan. Terima kasih Allah. Terima kasih untuk setiap kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kekuatan-kekuatan yang baru yang Kau berikan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami mau percaya di dalam Engkau. Kami mau percaya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, rara Bapa dulu kuasa Roh Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan, terima kasih. Kau yang berkarya, Kau berfirman di dalam kehidupan kami Tuhan, terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Haleluya, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan di dalam kehidupan kami Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum saya menutup di dalam doa, mungkin saudara yang hadir di tempat ini ada sakit penyakit yang saudara alami, atau ada kebutuhan doa, amin. Silakan maju ke depan, saya akan mendoakan saudara. Mungkin saudara ada mengalami sakit penyakit di dalam tubuh saudara, atau ada pergumulan yang sangat berat, amin. Saya akan mendoakan saudara, silakan maju ke depan sebelum kita akan mengakhiri. Dan kalau tidak ada, amin, suatu sukacita bisa kita merasakan untuk waktu-waktu yang terbaik yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, terima kasih waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami, terima kasih Tuhan Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Inilah kami ya Bapa di tempat ini, kebenaran akan firman-Mu terus disampaikan ya Bapa. Untuk menolong kami, untuk kami tetap kuat di dalam menjalani kehidupan kami di dalam rencana yang indah. Engkau memberkati setiap kami ya Bapa, rumah tangga kami, pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, usaha kami, pendidikan kami ya Bapa. Kami mau serahkan masa depan kami, karena ada janji, ada pengharapan yang terkandung di dalamnya ya Bapa. Engkau menyertai kami ya Bapa. Kau tibakan kami di rumah kami masing-masing ya Bapa. Dan suatu kemenangan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami dapat beribadah kembali untuk memuji Engkau dengan hati yang terbuka dan hati yang selalu rindu untuk memberi yang terbaik di dalam Engkau. Ini doa kami ya Bapa, kami melandaskan di dalam nama yang berkuasa di atas segalanya, yaitu Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah kami. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan fellowship, jangan langsung pulang.